Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersua lagi dan Obsesi masih menyapa Anda semuanya. Obrolan sehat sahur dini hari didukung eksklusif oleh RSU Muhammadiyah yang mudah, nyaman, dan islami. Pagi hari ini sambil Anda menikmati sahur Anda teman, kami akan coba temani dengan satu materi yang rasanya sesuatu banget lah di akhir-akhir ini ya, di Ponorogo khususnya ya. Jadi ini menjadi perhatian banyak kalangan, perhatian masyarakat, karena menurut saya, Yun Pangapunten, menurut saya angka kejadiannya di Ponorogo saya tidak menyebut tinggi tapi lumayan. Nah, apa itu? Anda tetap simak kami teman di Obsesi obrolan sehat sahur dini hari pagi ini, dan untuk itu saya sudah bersanding. Ini bersanding nggak atau berhadapan-hadapan? Berhadapan-hadapan lah. Tidak bersanding ya. Dengan Mbak Wiwi Kuswiyati Eskepnes. Beliau adalah perawat sekaligus Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sekaligus PIC dari demam berdarah. Sudah tahu berarti ya, demam berdarah di RSU Muhammadiyah Ponorogo. Saya panggil Mbak Wiwi aja. Mbak Wiwi, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah pagi ini bisa menemani saya Mbak. Tidak kesulitan sampai di studionya Obsesi pagi ini Mbak? Alhamdulillah tidak. Tidak ya, Alhamdulillah lancar cuman semua. Ya agak masih ngantuk-ngantuk. Oh masih ngantuk-ngantuk. Dijamin lah nanti di Obsesi tidak akan ngantuk lagi Mbak. Ya, pokoknya dijamin nggak akan ngantuk lagi nanti ya. Iya siap. Baik, itu teman satu tema kita sedikit sudah saya bocorkan tadi, ini terkait dengan demam berdarah. Jadi lengkapnya adalah waspada KLB demam berdarah. Jadi tingkatannya waspada karena insya Allah kita belum KLB ya Mbak ya? Belum ya. Jadi kita berharap stop lah kasus DBD sehingga kita tidak usah melewati atau memasuki masa kondisi luar biasa ini. Betul. Ya. Oke, dari mana ya Mbak ya kita ngobrolin soal DBD nanya Mbak ya? Dari ujung mana ini kira-kira? Dari pojok, dari tengah, atau dari bawah ini? Mbak, saya ingin tahu dulu dah, di Ponorogo sendiri seperti apa sih sebenarnya? Tingkat penderita demam berdarah di Ponorogo ini sehingga menjadi perhatian masyarakat sekarang ini? Iya. Demam berdarah di Ponorogo ini sudah mulai meningkat untuk kasusnya ya, karena untuk informasi itu kan satu pintu lewat Dinas Kesehatan Ponorogo. Saya tidak akan menyebutkan digitnya berapa. Tetapi pada Februari yang lalu itu memang sudah ada 13 kasus yang dinyatakan positif ya demam di berdarah. Ponorogo, betul, ya. Iya. 13 itu sudah lumayan ya. Lumayan. Kemudian untuk pada bulan Maret ini kan masih proses perekapan ya Dinas Kesehatan Ponorogo. Jadi nanti untuk informasinya bisa kita sharingkan dengan Dinas Kesehatan Ponorogo gitu Mas Ari. Jadi seperti itu ya. Iya, kalau melihat situasi di lapangan ya kita berharap menurun sih sebenarnya. Jadi 13 menurun lah begitu. Tapi kemungkinannya Mbak? Kemungkinannya masih meningkat. Masih meningkat ya. Nah, iya, pertanyaan saya, meningkat. Kenapa kira-kira? Kenapa bisa meningkat? Hubungannya dengan apa itu DBD? Jadi kenapa bisa estimasinya kira-kira bisa meningkat itu Mbak? Sedikit. Iya, kalau kita berbicara, kita mukadimah dulu ya Mas Ari. Jadi kalau kita berbicara masalah DBD, tentunya kita ingat ya tentang nyamuk Aedes aegypti itu. Jadi nyamuk ini ternyata dia perkembangbiakannya itu sungguh luar biasa, apalagi di musim penghujan seperti ini. Jadi nyamuk itu perkembangbiakannya kan lewat air. Jadi kalau ada genangan air di situ pasti ada perkembangbiakan daripada nyamuk Aedes aegypti itu. Lah, untuk penyakit menular yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti ini memang di Ponorogo sudah mengalami peningkatan seperti itu. Mbak, kenapa sih? Saya pengen tahu juga ini. Maksud saya gini, kalau misalkan di bulan-bulan yang lain nyamuk Aedes aegypti itu kemana? Kemudian kenapa kalau musim-musim kayak gini tiba-tiba mesti
melakukan bombardir serangan masif lah ke manusia. Nah, itu seperti apa sebenarnya nyamuk Aedes aegypti ini sebagai penyebab utama ya Mbak ya? Iya betul. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Mas Ari ya, karena di musim penghujan itu yang awalnya kalau misalkan musim kemarau itu kan tidak banyak air yang menggenang ya, kayak seperti itu. Kadang ada kaleng yang istilahnya terlentang atau melumah ya, itu kalau misalkan ada hujan di situ timbul genangan. Kemudian sungai yang awalnya kalau musim kemarau itu juga kering ya, musim hujan itu juga banyak sekali air sehingga di situ memicu timbulnya perkembangbiakan daripada nyamuk itu, sehingga kalau misalkan di musim penghujan ini lebih banyak untuk perkembangbiakan, jadi banyak nyamuknya yang muncul seperti itu. Ada ciri-ciri spesifik nggak, Mbak? Ini sudah umum sebenarnya ya, ada loreng, ada sebenarnya, tapi sampai yang tegas lagi lah dari Mbak Wiwi. Iya, untuk jenis nyamuk daripada Aedes aegypti ini bentuknya kecil. Ya, kecil, dia berwarna hitam. Ada lereng-lereng putihnya itu. Betul, jadi betul. seperti itu ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. Dan biasanya untuk nyamuk Aedes aegypti ini dia menyukai ruangan atau tempat yang lembab seperti itu. Maksudnya tempat yang lembab, Mbak? Lembab. Contohnya. Kalau di rumah lah, kalau misalkan di rumah, ya. Di kamar mandi. Betul, di kamar mandi ya, salah satunya di kamar mandi. Kemudian misalkan di kamar ya, di kamar itu kalau misalkan dia ventilasinya kurang bagus ya, kemudian menyebabkan kelembapan di situ, itu nanti juga bisa diinikan oleh nyamuk Aedes aegypti tersebut. Seperti itu. Saya pernah dengar katanya nyamuk Aedes aegypti justru sukanya air-air yang bersih ya. Jadi nyamuk ini nyamuk bersih banget ini. Jadi bukan nyamuk yang nggak kotor. Ya, yang kotor lah gitu. Betul ya, Mbak? Iya, memang cenderung dia lebih ke air yang jernih, air yang bersih seperti itu untuk nyamuk Aedes aegypti ini. Dan yang pernah saya dengar juga, air sedikit aja bisa jadi ya? Bisa. Jadi tidak perlu banyak air lah untuk berkembang biak. Makanya tadi kan kalau misalkan musim penghujan itu ada kayak misalkan tempat yang bisa menampung air, di situ itu sekecil apapun betul, sekecil apapun itu bisa dibuat sarang nyamuk atau jentik-jentik atau telur daripada nyamuk itu. Misalkan yang kecil mungkin di daun yang agak melengkung itu bisa jadi itu kalau bisa yang bersih. Jadi, iya betul. Dan ternyata Mas Ari, untuk nyamuk Aedes aegypti ini juga selain menyebabkan DBD, ini juga bisa menyebabkan cikungunya. Oh, yang ramai juga itu ya? Iya, betul. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau misalkan itu nanti kan karena memang hampir sama ya. Jadi hampir sama gejalanya itu juga hampir sama seperti itu. Mbak, sekali lagi ini kita penyamuan dulu ya di sesi yang pertama. Iya, kalau betul. misalkan tidak di musim penghujan, nyamuk ini kemana ya, Mbak ya? Karena Sarannya itu apa namanya istilahnya ya? Tempat tempat sarangnya itu kan tempat perkembangbiakannya terlalu minim ya, karena nggak terlalu banyak genangan sehingga di situ tidak terjadi perkembangbiakan daripada nyamuk ini. Jadi sebenarnya juga ada tetapi tidak sebanyak kalau waktu musim penghujan seperti itu. Iya. Terus antisipasi, kalau kita bisa nyamuk dulu lah belum antisipasi demam berdarah. Kalau antisipasi nyamuk ya apa ya, Mbak? Ada nggak yang secara spesifik barangkali bisa memproteksi kita lah? Betul. Untuk terhindar dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Iya, tentunya untuk pemberantasan nyamuk itu sendiri kan ada caranya ya Mas. Untuk kalau dikatakan apakah untuk 3M ini masih efektif untuk dilakukan? Nah, betul. Ini yang menjadi ternyata pertanyaan. masih sekali ya, masih sekali. Orang-orang sudah abai nih, soalnya setiap tahun 3M. Demam berdarah masih saja ada. Iya, karena untuk saat ini ya, kalau misalkan ada laporan ya dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas, misalkan di wilayah di daerah si A misalkan itu ada positif DBD, kemudian dilakukan fogging. Fogging itu sebenarnya juga bisa membunuh nyamuk daripada Aedes aegypti ini. Tetapi yang dibunuh itu kan cuman untuk nyamuk dewasa aja, betul. Tetapi untuk jentik atau telurnya itu kan
tidak bisa diberantas dengan fogging. Nah, salah satunya dengan apa? Dengan 3M tadi. Seperti itu. Jadi menutup, Mengubur, membakar ada nggak? mengubur. Oh, mengubur. Iya, terus kemudian yang Yang M satunya apa ya, Mbak? menutup, mengubur, Mengubur. kemudian Apa, Vin? Satunya lagi, Vin. kok jadi lupa ya? 3M. 3M plus Iya, biasanya betul, sekarang. betul, betul, betul. Oke. Tapi itu yang sebenarnya justru lebih efektif ya, mohon maaf Betul. dalam tanda petik dari fogging ya, Mbak ya. Betul. Cuman secara psikis kayaknya orang-orang itu mantepnya fogging nih. Makanya ini harus fogging. Padahal sebenarnya yang justru lebih efektif adalah dengan 3M. 3M. Mbak, nah yang Menguras, saya ingin mengubur, dan tanyakan menutup. tadi apa, Mbak? Menguras, ya, menguras, iya, ketemu nah menguras. ini kan. Menguras, menutup, kemudian mengubur. Membakar nggak ada ya. Mbak, sebenarnya gini, Mbak. Apa ya, kemampuan terbang nyamuk Aedes aegypti itu seberapa besar sih? Saya cuma pinginnya begini. Karena bisa jadi seseorang itu kan hanya di lingkungan, oh saya yang suka bersih-bersih. Nah, sementara di lingkungan sebelah itu bisa jadi abai terhadap 3M. Nah, itu kan bisa jadi efek nggak? Nah, makanya saya tanyakan berapa ini kemampuan terbang nyamuk Aedes aegypti ini. Ini ahli nyamuk, ini harus yang tahu. Ini harus tahu, ini ahli nyamuk. Kalau nyamuk Aedes aegypti itu memang kalau misalkan seberapa jauh kemampuan terbang itu tidak signifikan ya untuk bisa diinikan. Tetapi kalau misalkan untuk daerah sekeliling, misalkan daerah sekeliling itu sudah ada nyamuk yang istilahnya terinfeksi daripada Aedes aegypti tadi ya, nyamuk itu biasanya nanti di sekitarnya itu juga akan di sekeliling rumah yang si penderita itu nanti juga bisa jadi dia juga terkena DBD. Nah, artinya maksud saya begini, Mbak. Jadi perlu kebersamaan lah ngadepin Aedes aegypti ini. Nggak bisa katakanlah Pak Suto katakanlah dia rajin membersihkan, tetapi Pak Senin mungkin tetangganya sebelah agak abai terhadap ini, karena nyamuk bisa jadi melakukan pergeseran kan. Jadi misalkan ada di sana yang sini bersih kok jadi gimana? Artinya harus ada kebersamaan. Jadi harus itu nanti bisa salah satunya kan kerja bakti ya. Biasanya kalau misalkan pas hari libur gitu nanti saling gotong royong kerja bakti ya. Paling tidak itu membersihkan ininya sendiri kayak pembasmian jentik-jentik nyamuk itu diharapkan satu rumah itu ada satu jumantik. Jadi jumantik itu juru pemantau jentiknya. Jadi kalau misalkan di rumah itu ada setiap rumah itu ada, itu nanti juga akan mengurangi sekali. Oke, saya sudah diingatkan sama Andri, Mbak. Saya pengen nanti satukan tentang jumantik ya, Mbak ya. Iya, betul. Kita belum ngomong soal demam berdarah lah hari ini. Jadi kita masih ngomong pagi ini tentang pernyamuan lah, jadi pernyamuan. Kita sudah sampai pada Jumantik, nanti kita balik lagi selepas beberapa yang mau lewat ini. Kita balik lagi teman, dan semoga bahasan kita ini menjadikan Anda bisa lebih menikmati sahur pagi ini ya Mbak ya. Betul. Jadi tidak menjadikan Anda enggak, tapi justru lebih tambah semangat lagi. Lebih tambah semangat lagi. Semangat untuk sahurnya, kemudian besok barangkali tadi seperti sudah disinggung di sesi pertama oleh Mbak Wiwi tadi, semangat untuk bersama-sama mengendalikan demam berdarah di lingkungan Anda. Nah, mumpung ini Ramadan, Mbak, kita tidak boleh AB ya. Iya, betul. Nanti kalau misalkan pas Ramadan, kita AB lah karena enggak, tapi mungkin, nah ini ada hal yang mungkin bisa dimanfaatkan lah. Jadi kerja baktinya digeser. Kalau misalkan biasanya pagi digeser sore, setelah itu nanti buka bersama. Nah, cocok sekali. Betul nggak Pak itu ya? Betul. Jadi setelah kerja bakti nanti buka bersama, setelah itu salat maghrib bersama kan mantap. Iya, jadi menambah kerukunan warga juga. Selain bisa menanggulangi demam berdarah di lingkungan Anda. Jadi itulah, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Saya tidak maksa loh ya, ini saya cuma inspirasi saja, inspiring saja. Mbak, kita pada Jumantik, Mbak, juru
pemantau jentik. Nah itu diharapkan satu keluarga? Dalam satu rumah itu ada satu jumantik. Seperti itu. Apa itu syaratnya menjadi jumantik, Mbak? Ya, di dalam rumah itu kan apa istilahnya kan yang mengontrol ya, pemantau. Jadi yang mengontrol daripada pertumbuhan jentik-jentik nyamuk di dalam rumahnya masing-masing, seperti itu. Jadi nanti diharapkan di dalam satu rumah itu kalau misalkan ada itu kan bisa meminimalkan pertumbuhan atau perkembangan daripada nyamuk itu Apa sendiri. syarat yang harus dipahami, syarat yang harus diketahui oleh seorang jumantik? Tentunya dia mengetahui ya atau paham bagaimana perkembangbiakan daripada nyamuk tersebut ya. Jadi kalau misalkan dia tahu oh ternyata nyamuk itu bagaimana cara pemberantasan, kemudian caranya berkembangbiakan seperti itu. Jadi harus dipaham dulu gitu. Nah, siapa yang memahamkan ini, Mbak, soal jumantik? Biasanya kan di dalam wilayah atau desa ya itu kan ada kader ya, kader-kadernya masing-masing. Dibentuk resmi ya oleh desa ya. Iya, biasanya lewat kader-kader tersebut atau lewat RT setempat ya seperti itu. Biasanya nanti dipantau juga oleh puskesmas ya, puskesmas setempat biasanya seperti itu. Oke, jadi mereka punya keahlian ya memang. Betul, ya? betul. Oke. Kalau setiap keluarga tadi bisa jadi itu mendelegasikan lah satu keluarganya misalkan, oh bapak nih, nah, bapak lagi nih tugasnya ini, bapak bisa menjadi jumantik, nah seperti itu. Nah itu paling tidak mempunyai pengetahuan itu ya, atau browsing aja kita bisa nggak ya? Bisa ya. Bisa. Sekarang kan sudah teknologi sudah zamannya teknologi sudah tinggi, jadi nanti bisa di situ nanti bisa dilihat ya bagaimana persyaratannya. Atau barangkali kalau tidak menugaskan ya semuanya jadi jumantik lah, itu justru jauh lebih efektif ya Mbak. Tanggung jawab Sama ya suami, istri, anak-anak semuanya bisa paham terkait, bisa tahu lah, bisa dapat ilmu terkait dengan pemberantasan nyamuk demam berdarah ini. Tetapi sekali lagi yang menurut saya penting adalah kebersamaan tadi ya, kebersamaan, karena sekali lagi nyamuk ini bisa bergeser begitu loh. Betul. Katakanlah satu keluarga, saya ulang lagi nih Mbak, mohon maaf ini harus saya ulang-ulang lagi ya Mbak ya. Katakanlah satu keluarga tadi Pak Suto sama Pak Senin tadi, Pak Suto seluruh keluarganya bisa paham tentang penanggulangan katakanlah ya, artinya bisa menjadi jumantik semuanya ya. Kemudian dia peduli banget terhadap di rumahnya katakanlah terhadap kemungkinan perkembangbiakan, tapi di sebelah bisa jadi mungkin agak abai. Nah itu yang jadi masalah gitu ya. Jadi karenanya sekali lagi ini perlu kebersamaan semuanya, jadi menjadi jumantik bagi dirinya sendiri. Nah itu yang menurut saya penting ya Mbak ya. Oke. Kita kemana lagi nih ya? Jadi bahasan kita masih tetap waspada KLB, kejadian luar biasa tentang demam berdarah. Jadi seperti apa sih Mbak? Gini Mbak, saya jadi ingat. Apakah satu gigitan itu bisa mengakibatkan demam berdarah ini Mbak? Jadi gini Mas, kalau misalkan bisa ya, jawabannya bisa. Jawabannya bisa ya. Oke. Bisa. Tetapi gini, bisanya itu kalau misalkan yang menggigit ya nyamuk Aedes aegypti ini dia sudah terinfeksi oleh virus dengue tadi. Ya. Jadi kalau misalkan nyamuk ini dia sudah terinfeksi virus dengue itu tadi, dia akan menyebabkan DBD pada orang yang digigit tadi. Iya, seperti itu. Cuman problemnya kita nggak mengetahui apakah nyamuk ini sudah membawa virus dengue atau enggak. Betul. Ya, wallahu alam istilahnya seperti itu. Ya, tapi kan tadi kita sudah jelas ya kalau misalkan ciri-ciri nyamuk itu tadi, tapi kadang kita tidak melihat. Kalau kita digigit nyamuk langsung kita teplek wae. Betul, seperti itu. Kadang kita tidak begitu mengamati apakah yang menggigit ini tadi nyamuk Aedes aegypti atau bukan, seperti itu. Jadi mulai sekarang kalau digigit nyamuk harus dipentelengi Mas. Dilihat, benar-benar dilihat dulu. Kamu jangan pergi dulu gitu ya. Jangan pergi dulu, saya lihat dulu kamu. Gitu ya, betul. Nah, sekarang bagaimana ini? Apa itu sebenarnya demam berdarah dan bagaimana prosesnya seperti apa sebenarnya demam berdarah itu, Pak?
Iya, demam berdarah ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti ya. Nyamuk Aedes aegypti ini tentunya dia yang sudah membawa virus dengue tadi yang sudah saya jelaskan. Dan ternyata untuk demam berdarah ini ada fase-fasenya Mas Ari ya. Jadi ada fase-fasenya setelah orang itu tergigit nyamuk Aedes aegypti ya, betul, itu ada 3 fase namanya. Fase yang pertama itu adalah fase viramia. Jadi fase viramia ini adalah 4 hari pasca gigitan nyamuk ya. Jadi penderita ini akan merasakan demam tinggi sampai 40 derajat Celcius. Ini sudah mulai demam. Iya, sudah mulai timbul demam setelah 4 hari dia digigit oleh nyamuk Aedes aegypti, dia baru ada tanda demam tinggi. Biasanya seperti itu. Nah, ini munculnya selama 1 sampai 3 hari setelah tadi ya, setelah digigit tadi. Kemudian pada hari Berapa lama Mbak panasnya dari, mohon maaf? Biasanya 1 sampai 3 hari. 1 sampai 3 hari tadi ya. 1 sampai 3 hari itu dia panas ya. Kemudian ini menginjak fase selanjutnya yaitu fase kritis. Nah, kadang orang itu salah persepsinya seperti yang di awal tadi kita sampaikan ya. Jadi salah persepsinya itu justru kalau panasnya turun ya orang menganggap alhamdulillah iya aman. Padahal justru itu adalah masa kritisnya seperti itu. Jadi fase kritis ini pada hari ke-4 sampai ke-5 ya, ketika suhu tubuh itu penderita itu sudah mulai turun ya hingga 30 derajat Celcius ya. Makanya kalau misalkan ada pasien yang datang ke rumah sakit atau ke fasiankes lainnya itu selalu kita tanya Mas Arya, kapan kapan si penderita ini dia mulai timbul panas ya. Kadang orang awam itu menyebutnya misalkan kemarin hari Minggu misalkan. Kemarin hari Minggu itu sudah dihitung 1 hari. Nah, sebenarnya untuk anamnesa yang tepat ini juga akan menentukan istilahnya mencegah daripada terjadinya shock pada pasien-pasien DBD seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tanya harusnya yang lengkap, mulai kapan panasnya, misalkan dijawab sore, mulai jam berapa panasnya, seperti gitu itu. Ya, Mbak? Iya. Sampai detail gitu ya? Betul. Jadi kalau misalkan hari Senin, hari Minggu itu panas, misalkan mulai jam 3, berarti mulai sampai nanti jam 3 sore itu hitungannya baru 1 hari. Jadi 24 jam kita menghitungnya. Itu tidak ada fasenya, Mbak, mohon maaf. Jadi apakah fasenya itu hanya langsung panas begitu atau angkat-angkat dulu terus panas dulu seperti itu? Biasanya kalau DBD itu cenderung dia langsung panasnya tinggi. Ya? Iya, panas tinggi. Biasanya seperti itu. Terus kemudian untuk fase terakhir itu adalah fase pemulihan. Fase pemulihan ini biasanya kadang si penderita. Sebentar, fase setelah yang 4 hari tadi berapa lama itu fase penurunan tadi? Fase kritis itu 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari berarti sudah. Maksudnya 4 sampai 5 ya, hari ke-5. 4 hari ke-4 atau hari ke-5 hari ke-4 sampai hari ke-5. Pasca gigitan itu tadi. Kemudian fase pemulihan ini pada hari ke-6 atau hari ke-7. Pada hari ke-6 atau ke-7 ya, ini penderita ini biasanya timbul panas lagi ya, timbul panas lagi. Sebenarnya ini adalah sudah masa-masa pemulihan seperti itu. Sebenarnya untuk DBD ini pada hari ke-6 sama ke-7 itu sudah ada tren kenaikan daripada trombositnya. Ke-6 ke-7 iya, berarti betul. Setelah masa penurunan tadi yang biasanya hari ada tren itu kenaikan, sudah mulai kenaikan. Ada tren kenaikan daripada trombositnya seperti itu. Itu ya. Mbak, kalau dulu kan ada, mohon maaf itu yang terkenal dulu kan bintik-bintik. Itu sekarang memang sudah nggak terkenal banget itu. Itu adalah salah satu gejala ya, Mas. Itu adalah salah satu gejala yang khas daripada DBD ya. Jadi kalau kita berbicara masalah gejala ini, gejala yang khas tadi kan sudah saya sebutkan yaitu demam hingga mencapai 40 derajat Celcius sampai jedok atas ini Mas. Untuk banget ya. Iya, untuk panasnya ini. Kemudian nyeri kepala ya, nyeri kepala berat, rasanya berat, nyeri nyot bukan hanya sekedar pusing ya. Jadi kalau pusing itu kan bisa diklasifikasikan. Jadi kalau misalkan nyeri kepala ini dia nyeri yang sangat yang nyut rasanya seperti itu. Kemudian ada nyeri pada otot.
kemudian di maksudnya persendian. nyeri pada otot, Mbak Wiwi pegang ini apa? Ini otot-otot ini, jadi otot-otot kalau kita menyebutkannya kan di daging ya Mas. Kalau orang awam menyebutkannya kadang kan otot itu yang justru pembuluh darah, bukan ya. Jadi otot itu sebenarnya dagingnya. Kalau misalkan jadi ini ada nyeri. itu terasa nyeri. Kemudian di persendian, ada juga di tulang-tulangnya itu rasanya sakit semua ya, seperti itu. Kemudian si penderita ini nafsu makan juga mulai turun ya, karena ada mual muntah. Kalau kita waktu sehat kita melihat sate gulai itu kan wah luar biasa enak sekali ya. Tetapi pas waktu dia terkena DBD ini rasanya wah kayak enggan gitu ya, bau aja. Rasanya nyamuk Aedes aegypti gitu. Seperti itu. Kemudian adanya penurunan daripada kadar trombositnya. Itu secara laboratoris ya. Betul, dari itu. Kemudian ada muncul bintik-bintik merah yang tadi Mas Ari sebutkan tadi ya. Ada bintik-bintik merah atau kita namanya kalau medis itu ada petekinya. Peteki seperti itu. Tapi itu bisa nggak dilihat oleh saya itu nggak pernah bisa berhasil mendeteksi bintik-bintik merah itu. Ya, biasanya itu kita lakukan remplet test ya. Jadi kita pasang kayak mindset tensi itu ya, kemudian kita pasangkan di lengan, kita pompa ya, kemudian kita biarkan dulu ya, sudah nanti setelah 5 menit ya, 5 menit kita lihat, 5-10 menit itu kita lihat nanti biasanya kalau memang dia positif ada petekinya itu juga akan timbul. Tetapi ada juga yang dengan kasat mata aja sudah bisa dilihat, oh itu sudah muncul seperti bisa itu. Ya sebenarnya. Iya, sudah tiba-tiba muncul. Kayak saya ini setiap kali ada kena DBD ya, kebetulan saya itu juga sering kena DBD juga. Saya tadi nunggunya pernah begitu ya, bukan kata sering Mbak. Tapi pernah. Ya paling tidak pernah, nggak apa-apa lah kalau pernah. Iya. Sering ya gitu ya. Iya, itu juga langsung keluar untuk bintik-bintiknya seperti itu. Terus ada juga perdarahan dari hidung. Kayak mimisan karena dia sudah ada pecahnya pembuluh darah. Kemudian di gusi juga ya. Di gusi dia juga pas waktu kadang kita tiba-tiba loh kok keluar rasanya asin-asin gimana kayak gitu biasanya. Itu juga ada perdarahan di bagian kulit juga, di bawah kulit ya, kayak misalkan ada ruam atau kayak gosong-gosong seperti itu. Itu juga bisa. Mbak, mohon saya tahan dulu ya Mbak ya. Saya sebenarnya juga pengen tanya karena bukan kemarin ya, di sesi pertama tadi sudah kita jelaskan lebih cepat penanganan, lebih cepat terdeteksi, lebih cepat penanganan itu justru akan memudahkan dalam penanganannya kan. Betul. Seperti itu. Tapi karena waktu Mbak, berarti harus saya paksa Mbak Wiwi besok bisa hadir lagi ke kita nih. Luar biasa. Siap ya. Okay. Jadi PIC demam berdarah itu harus siap dalam kondisi seperti ini ya, supaya KLB-nya bisa kita stop. Niatan kita semuanya teman. Jadi termasuk siaran kita pagi ini salah satu upaya tentu kita untuk menekan angka demam berdarah di Kabupaten Ponorogo, dan kita berharap tidak sampai pada titik KLB, tapi justru akan semakin menurun. Ya. Itu. Tapi karena waktu juga, mohon maaf, harus segera kita sudahi dulu perjalanan kita di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari pagi hari ini. Jangan lupa yang belum menikmati sahur, segera nikmati sahur Anda. Jangan lupa berdoa melaksanakan ibadah puasa esok hari. Mbak Wiwi, matur nuwun. Besok ada lagi Mbak Inggih pangapunten, dan kita sudahi. Selamat pagi, Obsesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.